بما خاتم لما سبق وناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوب يأتيني محبتك ومعرفتك يا أرحم. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah para sahabat sekalian. Sampai malam ini Allah berikan usia kepada kita semuanya. Semoga Allah merahmati kita, mengampuni. Ini dia hal ampunan. Dan semoga kita juga dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepadanya dijadikan ini adalah sebuah khalaqah zikir, sebuah khalaqah ilmu pengetahuan yang semuanya saat diterangkan atau saat kita mengaji memasang sebuah rasa dan ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini disebut khalaqah zikir atau az-zikr. Mungkin az-zikr itu kalau di dalam surah Al-Hijr itu Al-Qur'an. Az-zikr. Yang dimaksud az-zikr adalah diterjemahkan Al-Quran adalah kita sedang menjalankan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, menerangkan, mengingatnya, menjadikan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu satu. Bagaimana kalau kita membacanya? Berpahala besar. Bukan saja membacanya, huruf demi huruf Allah memberikan nilai. Ini kalau bicara tentang pahala. Huruf demi huruf malahan. Dan malaikat berkumpul. Nah, karena ini maksud sama dengan khalaqah zikr, berarti orang yang menerangkan ayat-ayat Al-Quran, maka orang itu sedang berzikir, maka disebut khalaqah zikir. Mendengarkan khalaqah ilmu pengetahuan. Semuanya memasang sebuah rasa ta'zim karena memikirkan tentang Allah Subhanahu wa taala dan peringatan-peringatan akan hari akhirat. Di samping mengingat-ingat kepada kita bahwa kita tidak boleh lepas daripada syukur kepada Allah Ta'ala. Karena kita dibiayai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gratis. Hidup di alam semesta ini. Dan tidak boleh lalai karena kita akan mati. Lalu pertanggungjawaban di akhirat nanti.
Apakah gerangan pertanggungjawaban di akhirat nanti? Urusannya zikir, urusannya. Mengapa pertanggungjawaban di akhirat urusannya zikir? Karena segala sesuatu yang ada di dalam Al-Quran yang diterangkan tadi, ditafsirkan az-zikr itu adalah Al-Quran, maka orang yang mengamalkan isi Al-Quran itu, ada yang menghafalkan. Misalnya orang itu bernama Ahmad. Nah, Ahmad namanya. Dia penghafal Al-Quran. Baikkah? Sangat dan dianjurkan. Dialah benteng Islam. Yang mungkin Al-Quran bisa diperangi oleh orang lain, tetapi Al-Quran yang ada di dalam jiwa, pikiran orang Islam itu tidak akan bisa dimusnahkan. Dan jutaan manusia menghafal Al-Quran. Cukupkah menghafal? Tidak, sekalipun pahalanya sangat besar. Sekalipun pahalanya dan kedudukannya di akhirat nanti penghafal Al-Quran sangat hebat. Tetapi seorang penghafal Quran yang bernama Ahmad itu misalnya, sebagai perumpamaan, dari kecil menghafal Al-Quran sampai dia mati, hanya Ahmad saja. Tidak berubah Ahmadnya. Lalu kemana gerangan hafalannya? Padahal itu adalah ilmu pengetahuan. Di dalam Al-Quran, semua adalah urusan kebertautan dengan Allah Ta'ala. Maka Al-Quran pun di dalam surah Al-Hijr tadi disebut Az-Zikr. Dia tidak merubah adabnya, dia tidak merubah akhlaknya, dia tidak merubah keimanannya, dia tidak bertambah ilmunya. Hanya dibaca saja, membaca, berpahala dia. Tapi saat berpulang nanti, adakah ujubnya masih ada, riyaknya masih ada, takaburnya masih ada? Atau mungkin kadang-kadang hafalannya dipertontonkan kepada orang lain, maaf. Atau saat dia berbicara tentang agama, hatinya ingin disebut orang pandai. Oh, ini surah ini dan begini. Seperti itu. Itu hijab yang harus tidak ada sesungguhnya. Mengapa seperti itu? Yang ada di dalam kepalanya, hafalan-hafalan Al-Quran itu, dia tidak mengamalkannya. Inilah dia sumber. Inilah dia cahaya yang Allah menurunkannya. Di minggu yang lalu kita mengaji tentang Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya bumi dan langit. Kita bicara cahaya bumi saja. Yang diturunkan, kita bisa mempelajarinya, mentauladaninya dari Rasulullah SAW. Itu cahaya Allah turunkan. Berupa wahyu dan berbentuk Al-Quran disampaikan kepada Rasulullah SAW. Panutan kita yang apabila kita tidak menyebut namanya di dalam berdoa, apa daya kita? Apalagi tidak bersolawat. Ada juga saya pernah mendengar langsung, ya solawat, tapi jangan terlalu banyak katanya solawat. Waduh, saya bilang
Saya sampai gemetar mendengar itu. Sementara saya harus banyak bersolawat karena takut, karena amal saya takut tidak sampai. Sementara ada orang berani berbicara seperti itu. Ada sebuah rasa yang bergejolak di dalam dada. Mengapa kekasih Allah Ta'ala dan kekasihku, kekasih Ahmad, seolah-olah orang itu sudah suci, tidak memperbanyak sholawat. Seolah-olah orang itu tidak perlu cahaya. Sedangkan kita bergantung kepadanya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila tiada Rasulullah SAW, kemana girangan kita berpegang? Al-Quran saja beliau yang membawakannya dan diajarkannya sampai kepada kita. Baik para sahabat sekalian, kita menyikapi orang yang seperti itu pun, doakanlah, karena dia masih tetap mengaku orang Islam. Bukan melarang, tetapi katanya jangan banyak, Masya Allah. Tetapi Ahmad malah menyuruh, banyak-banyaklah engkau berselawat pada Rasulullah, agar cahaya itu datang kepada kita. Agar az-zikr itu terhunjam di dalam dada. Menjadikan adab di alam semesta ini. Adab dalam keadaan kita mengaji. Ada adab di dalam khalaqul zikir. Biasanya di sini berkumpul kita berzikir. Tetapi sekarang mengaji dalam jarak jauh seperti ini. Semoga Allah menjadikannya juga sama dengan berzikir. Semoga Allah memberikannya juga kepada orang yang tidak sempat mendengar pengajian ini. Allah samakan pahalanya dengan kita. Semoga orang-orang juga yang telah meninggal mendahului kita, sahabat-sahabat kita, orang yang pernah bertemu dengan Syekh. Ayo kita doakan agar disamakan dan pahalanya diberikan kepada mereka juga. Sahabat sekalian, ini urusan adab. Tidak urusan kebutuhan diri. Iman, ada adab di dalamnya, ada ilmu. Bila kita tidak berpegang kepada cahaya ini, dari mana kita dapat ilmu? Baik. Adab dalam keadaan mengaji sekarang sekalipun terpisah. Sedikit saja terlontar kebencian kepada orang yang di sebelah kita. Saya melihatnya ada jamaah Lampung, jamaah Gresik, jamaah yang jauh-jauh, Papua, di mana lagi? Mungkin yang ada yang dari luar, biasanya dari luar negeri juga ikut. Kalau terbersit saja barang sedikit, berburuk sangka, ada sangkaan tidak benar, atau pandangan-pandangan, atau penilaian-penilaian diri yang merendahkan, bernada merendahkan, tidak diucapkan malah, hanya terbersit di dalam hati, sahabat sekalian, itu adalah kekejian yang tersisa di dalam hati kita. Itu juga penghalang engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penghalang juga cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan ada di dalam khalaqul zikir, ada di dalam sebuah pengajian, kita memasangnya sebuah rasa ta'zim. Ini dia peraih cahaya. Karena dia sedang berzikir,
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ana jalisu man dzakarani." Aku duduk berdampingan. Bolehlah disebut aku apa? Jalis. Duduk berdampingan, berhimpitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ana jalisu man dzakarani. Aku duduk berdampingan dengan orang yang berzikir kepadaku. Mengapa ini kita tidak manfaatkan? Mengapa ini kita biarkan? Mengapa ini ilmu tidak diambil? Ini pengajian, sahabat sekalian. Ada orang mendatangi pengajian, terus datang kemana-mana. Baikkah? Sangat baik, dan setiap langkahnya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkahnya digugurkanlah dosa-dosanya. Apalagi jauh, yang dekat saja melangkah, digugurkan dosa-dosanya. Sahabat sekalian, pertanyaannya, adakah diamalkan ilmu yang didengarkan itu? Atau kita menuntut dari orang lain mengamalkan amalan-amalan itu kepada kita? Di mana adabmu kepadaku? Sedangkan kita tidak punya adab. Sedangkan kita kasar kepada orang lain. Sementara kita merendahkan orang lain. Lalu kita yang menuduh dia tidak mengerti. Kemana gerangan? Ini hijab dan hijab yang harus kita bersihkan. Karena alam semesta ini harus didapat dari pengajian, dari membaca Al-Quran. Tidak ada orang yang sedang membaca Al-Quran dan ingin membaca Al-Quran, hatinya tidak niat kebaikan. Tidak ada. Kalau tidak ada niat kebaikan, dia tidak akan baca Al-Quran itu. Inilah yang disebut dia berzikir kepada Allah Ta'ala. Baik. Apakah peribadatan itu membekas? Apakah ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh kita menghilangkan kekejian dari dalam dada, sehingga kita tidak menyakiti orang lain? Kalau kita gagah, tidak menakutkan orang lain. Mengapa kita tidak membuat indah dan nyaman orang lain? Karena cahaya dari zikir ini. Sekali lagi, ada ilmu, ada iman, ada akhlak, ada adab. Maka saya kembali kepada pengajian yang lalu. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dengan mendirikan salat kita itu menjauhkan kekejian dan kemungkaran. Tidak menuduh orang lain, tidak menilai-nilai orang lain jahat. Tidak menilai orang lain, wahai engkau tidak pandai atau apa segala macam. Sehingga setiap orang yang bertemu dengan kita aman dari hardikan kita. Aman dari lontaran dari dalam hati kita. Aman dari tuntutan keinginan kejahatan kita. Ini urusan adab. Ini sudah menjauhkan kekejian dan kemungkaran. Kalau kita mengamalkannya, bukan di dalam sholat kita baik, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, ngeberebet sholat kita nggak jelas, lalu kita sholat tapi kita tidak menjaganya.
Sahabat sekalian, terlalu banyak ini berbicara tentang zikir yang membongkar keadaan diri. Jadi segala kebaikan dan segala kejahatan apa, kebaikan boleh kita lontarkan kepada orang lain, agar orang lain menjadi nyaman. Tapi kejahatan-kejahatan yang akan kita lontarkan kepada orang lain, sahabat sekalian, lihat ke dalam dadamu. Lihat dulu ke dalam diri. Apakah engkau sudah mengerti? Apakah engkau sudah mengamalkannya? Apakah engkau sudah bertambah imannya? Kalau di dalam kitab-kitab Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Baghdadi Quddasallahu Sirrul Aziz, tiada berbohong. Bila tiada berbohong, maka engkau akan diangkat derajatnya. Efeknya dari pekerjaan, tiada berbohong. Begini dan begini dan begini dan begini. Coba di dalam bicara kita, dalam satu hari saja, adakah bicara kita ditambahi atau ditambah kebohongan? Apakah kita sedang berbicara kepada orang lain? Ada di dalam dada keinginan di orang lain. Ini disebut orang pandai, penghafal yang hebat, atau akhlak yang hebat karena memakai serban seperti bagaimana dianggap ingin menganggap orang lain. Kita adalah sebagai orang yang alim. Itu kejahatan-kejahatan. Itu kekejian-kekejian. Sesungguhnya itu tangan kerajaan syaitan sedang merogoh ke dalam hati kita. Membangkitkan sesuatu untuk mengotori diri sebagai hijab agar kita tidak sampai kepada Allah Ta'ala. Dan agar cahaya Allah itu tidak sampai kepada kita. Zikir kita tiada. Yang ada adalah kedirian, kedirian, dan kedirian. Ini baru urusan di dalam pelaku zikir. Maka disebut raudhah min riyadil jannah. Maka dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, ini salah satu di antara taman-taman surgawi. Mengapa seperti itu? Karena bergaungnya itu tidak pernah berhenti orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru urusan berzikir. Ini baru urusan tentang hijab-hijab yang ada setiap hari. Lalu kita tidak menjalankannya. Lalu kita tidak mengamalkannya. Kemana kalian sesungguhnya? Beratus kali mungkin mengaji. Atau bertahun mungkin mengaji. Atau terus-menerus. Satu hari aja sholat 5 waktu. Apakah anil fahsyai wal mungkar tadi? Menjauhkan kekejian dan kemungkaran tadi? Atau seperti yang saya katakan tadi, berangkat Ahmad, sudah sampai tua pun Ahmad pula. Sudah dekat pula kepada liang kubur. Masih Ahmad yang biasa saja. Kalau kita bertanya kepada orang lain, kenalkah dengan Ahmad? Oh, aku tahu. Waktu kecil berteman aku dengannya. Suka bermain layang-layang. Tapi dia licik. Dia galak. Atau dia suka menelikung atau apapun. Apakah Ahmad kecil sampai Ahmad tua sama juga kekejiannya seperti itu? Berarti sholatnya dan zikirnya dan ilmunya semua tidak ada yang diamalkan. Jadi perhatikan ke dalam diri. Adakah itu dilaksanakan oleh kita? Para sahabat sekalian, saya bikin judul-judul tadi sambil ngelamun, apa ini? Allah turunkan malaikah ke dalam pelaku zikir. Raudhah min riyadil jannah itu. Disebutkan di dalam hadis-hadis. Maka Allah menurunkan malaikah. Malaikah pilihan malahan.
Di dalam kitab-kitab saya pernah membacanya, itu malaikat pilihan yang diberikan kepada ahli-ahli zikir. Kalau untuk khalaqul zikir, itu kepala mereka mentautkan sayapnya sampai ke arasy, atau disebutkan lain sampai ke surga katanya. Seperti itulah keadaannya. Adab dan akhlak mana yang sudah kita pakai agar semua menjadi aman, agar kita melenggang di alam semesta ini dalam keadaan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa gerangan itu yang ada di dalam itu kalau kita melulu dalam keadaan berzikir? Akhlak apa gerangan yang dimiliki? Seperti apa gerangan? Karena dia menghancurkan keakuan-keakuan. Paling tidak sedikit demi sedikit, karena yang kita datangi, yang kita ingin mendekat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa gerangan yang bisa mendekat? Sahabat sekalian, Ismul Azam. Sesungguhnya tiada terhingga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah menulisnya di dalam Al-Quran, ada Ismul Azam, 99 nama-nama Allah yang paling indah. Yang mana yang kita condong? Yang mana yang kita dekat? Apakah pengasih yang sangat hebat itu? Atau penyayangnya yang maha hebat itu? Karena itu didahulukan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Atau apa lagi? Yang mana lagi? Ya Wahhab mungkin. Menghinggap ke dalam diri kita. Maha memberi. Maha pemberi Allah. Kalau Allah Maha Pemberi, lalu salah satu cahaya itu menyinari diri kita. Segala yang ada yang Allah limpahkan kepada kita, Allah berikan kepada kita, Allah hibahkan dengan gratis kepada kita. Karena kemahaannya itu, cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita selalu berzikir dan terkena cahaya Allah itu, paling tidak yang Allah yang maha pemberi itu, ya Wahhab, maka dia gemar memberi. Dia pasti daya berinya kepada orang lain itu paling tidak kadarnya seperti yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah itu Maha Pemberi itu. Tidak ingin dipuji. Tidak ingin saat kita memberi orang manggut-manggut kepada kita. Tidak merasa di dalam dada kalau aku sudah memberi dan merasa gagah. Lalu saat memberi kita merasa lebih tinggi derajatnya daripada yang diberi. Sahabat sekalian, tahukah itu namanya? Keji itu. Anil fahsya'i wal mungkar. Menjauhkan kekejian dan kemungkaran. Keji kita memberi, merasa memberi. Padahal Allah menurunkan cahayanya. Salah satu bagian dari nama Allah yang terbaik. Allah hinggapkan kepada kita. Lalu kita memberinya juga ingin memberi kepada orang lain. Tetapi kita yang mengotorinya lagi. Karena hawa, karena an-nafs, karena syaitan masih bercokol di dalam dada. Di dalam qalb kita.
Maka syaitan mengibarkan bendera di situ agar kita merendahkan orang yang kita beri, agar kita memberitakannya kepada orang lain bahwa aku sudah memberi, agar orang lain tahu. Padahal itu sebuah keinginan. Sahabat sekalian, ketahuilah, itulah kepalsuan yang ada di dalam dada kalian. Mengotori amal-amal. Sudah sampai gerakannya ingin memberi, tetapi engkau mengotorinya lagi. Padahal engkau sudah datang, itu dorongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi engkau tergoda di perjalanan, ingin diberi pujian. Yang diberinya ingin manggut-manggut kepada kita. Yang diberinya itu ingin, ya Allah, itu sifat syaitoniah, itu kejahatannya. Ada orang tua yang dijadikan budak oleh anaknya. Ada. Mengapa begitu? Karena sang anak jadi orang kaya. Ada. Kejinya jadi. Ada anak yang memberi kepada orang tua. Orang tuanya harus patuh kepada yang memberinya, itu anaknya itu. Dan beraninya dia maki-maki, marah-marah atau apa-apa. Naudzubillah, summa naudzubillah. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Ini urusan isi dunia yang ada di permukaan hati manusia. Begitulah gemarnya syaitan bercokol di sana, melebarkan sayapnya di sana untuk memerangkap segala amal zikir-zikir kita agar terkotori. Berupa kebanggaan, berupa keangkuhan, aku, dan aku. Sombong dan sombong. Siapa gerangan itu? Syaitan. Ada yang pura-pura. Syaitan juga. Kita berlaga sopan, berlaga manggut-manggut. Tapi nanti sesekali bahasanya meninggi. Tidak ingin dikalahkan oleh orang lain. Ini syaitan tuh begitu jelinya seperti itu. Sudah kita menahannya. Allah, 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 Allah. Aku tidak akan memberitakannya karena aku tapi setelah itu terus dia datang lagi. Bangkit, cepat beritakan, nggak apa-apa. Kan maksudnya bukan sombong, bukan ini. Itulah dia syaitan, sahabat sekalian. Meronta-ronta, mengotori segala amal perbuatan kita agar kita terjauhkan dari cahaya ilmu, cahaya keimanan. Cahaya keimanan dan ilmu bila tiada adab di dalamnya, tiada akhlak di dalamnya. Semua adalah kemunafikan. Para sahabat sekalian, sudah 35 menit kan? Ini terlalu nyaman saya berbicara, Masya Allah. Nanti terlupakan. Itu Pak Wawan, Pak Fahmi nanti sudah terlalu lupa. Terlalu banyak. Sahabat sekalian, semoga saya juga yang berbicaranya dijauhkan dari kemunafikan-kemunafikan. Semoga saya tidak hanya pandai berbicara dan peringatan-peringatan. Mari sama-sama peringati diri kita. Melihat ke dalam dada kita. Apakah kita sudah mengerti tentang agama? Atau apakah kita merasa hebat,
tetapi sesungguhnya engkau tidak mengamalkan ilmu agama yang kita dengar, termasuk saya yang berbicara. Semoga kemunafikan itu jauh dari kita dan Allah berkenan untuk menerimanya semuanya. Lalu Allah memberikan ampunan kepada kita. Sahabat sekalian, mari kita mengangkat tangan kita meminta kepada Allah Ta'ala perlindungan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Rasulullah juga berkenan memberikan syafaat nanti di yaumil kiamah. Karena kita tiada berkemampuan untuk itu. Hidup di dunia ini terlalu keras. Semoga Allah memberikan kemudahan dengan cahayanya kepada kita melalui Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Ya Allah, astagfirullah rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Astagfirullah rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Astagfirullah rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Ya Allah, ya Allah, ya Allah wa jalilul akbar wal muhibbatu alal mahlukina bil ajhar wal fana'u fi sirri min kulli sirri bihaulika wa quwwatika bi qudratil akbar wa bihaqqi bismillahil akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Allahumma gfir ummati Muhammad, Allahumma arham wajbur ummat Muhammad, la haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, bismillah walhamdulillah, bismillah, 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 sultan, haibat, bismillah, majidulillah, bismillah, kibriyai lillah, bismillah, 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 la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin ya Allah. Semoga Allah berkenan menerima dan Allah berkenan menyebutnya ini adalah sebuah amal peribadatan kita. Allah berkenan menyebutnya atau menganggapnya ini adalah sebagai tanda takluk kita dan tanda patuh kita kepada Allah Ta'ala. Dan berikanlah pahala itu untuk kami semuanya dan untuk sahabat-sahabat yang telah tiada atau sahabat-sahabat yang tidak sempat ikut, samakanlah mereka dan orang-orang yang pernah bertemu dengan kita, orang baik kepada kita, orang santun memasang rasa ta'zim kepada kita, orang yang kita pernah jahili, pernah kita sakiti. Ya Allah, ampuni kami dan maafkan mereka. Dan terimalah Allah segala amalnya, angkatlah darajatnya, masukkan mereka yang pernah kita sakiti itu, masukkan ke dalam surga. Dan orang-orang yang pernah menyakiti kita, orang yang pernah menyakiti kita, dia khilaf mungkin ya Allah, dia belum